Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama gue Nix Driver Edan, dimanapun kalian berada. Dan gue driver dari kota Bogor, tentunya kota yang banyak hujannya. Apa itu guys? Mohon maaf sebelumnya banyak yang komen, DM, dan yang udah tahu WhatsApp saya, mereka japri, "Bang, kenapa nggak pernah upload lagi? Ada apa bang? Apa abang lagi apa?" Betul, saya lagi ada beberapa project sebetulnya ya. Mudah-mudahan gitu ke depannya lancar, dan ada beberapa juga yang lagi saya pelajarin dengan situasional yang baru ini. Memang apa ya, sesuai sama eh, tema kita malam ini. Sebetulnya apa ya, kalau menurut saya pribadi ini siklus tahunan, dan ditambah juga siklus per 4 tahun sampai 5 tahun biasanya di Gojek, walaupun saya belum 4 tahun ya berjalan di Gojek itu sebagai driver, tapi sering saya bicara koordinasi sama teman-teman di lapangan yang mereka sudah senior. Satu, saya bahas perihal masalah siklus tahunan. Biasanya yang sudah pernah saya jalanin 3 sampai 4 tahun ke belakang ini, 3 tahun ke belakang lah, saya menilai itu jika masuk tahun ajaran baru, biasanya orderan tuh akan down gitu loh. Nah, di 2024 ini ada yang spesial guys. Yang spesialnya tuh apa? Yang spesialnya yang pertama, udah memasuki bulan puasa. Mulai retensi orderan agak goyang. Dan juga ada liburan Idul Fitri, hari besar gitu loh. Itu hanya beberapa hari kenceng yang saya pelajarin. Dan Idul Adha, Idul Adha juga berdampak. Nah, yang plusnya lagi ditambah rentetan demi rentetan itu ya, ada tahun ajaran anak sekolah baru, mau dari mulai TK sampai perkuliahan. Ya mungkin ada libur, terus juga perekonomian juga ya mungkin biasanya yang sudah-sudah akan berdampak jika ada tahun ajaran baru gitu. Itu menurut asumsi saya ya, yang sudah pernah saya lewatin dari tahun ke tahun berikut sebelumnya. Terus juga banyak yang komen sama saya, "Bang, saya biasa layanan saya biasa layanan," kok kayak diputarkan dari awal saya pernah bilang, sistem itu tetap seperti yang biasa, tapi yang berubahnya itu ya adalah algoritmanya gitu loh. Nah, kita bisa baca algoritma itu apa? Karena retensi orderan di beberapa item orderan itu layanan itu berubah. Yang tadi yang mungkin potensi orderannya dia tinggi itu menurun gitu loh. Kayak biasa, "Bang, saya gosen kok," sekarang dikasihnya GoRed atau GoFood, dan begitupun sebaliknya. Nah, itulah saya bilang retensi orderan itu memang fluktuatif ya. Sekarang itu banyak faktor kalau menurut saya pribadi. Dan memang ya kayak tadi saya bilang, ini siklus tahunan memang betul. Ditambah lagi 2024 tuh wow, sangat beruntun gitu loh. Nah, tinggal kitanya yang mempelajarinya bagaimana, mensiasatinya seperti apa. Saya pernah sering bilang di video-video saya yang lalu-lalu maupun di di TikTok, karena saya baru mulai main TikTok nih. Eh, Buang ego kalian masing-masing. Tetap layanan itu menurut saya pribadi itu sebagai fasilitator. Dan akun itu akan terbentuk dengan sendirinya jika kita membentuknya. Dalam arti kata, prioritas layanan itu akan muncul dan itu tidak akan hilang. Bagaimana cara kita ngolah akun kita sendiri. Misal kita mau main GoRed, GoRed gitu loh. Yang diambil. Walaupun kalian mau pakai autobid atau manual, itu prinsipnya sama. Hanya ada berbedanya tuh, kalau saya pribadi, kalau pakai autobid itu biasanya telat. Artinya telat masuk, dan kita udah sampai mana tracknya, dia baru masuk orderan itu. Itu yang maksud saya telat gitu loh. Dan manual itu saya lebih nyaman di manual karena ya begitu position motor kita atau kita di situ, itu langsung nyamber gitu. Walaupun di manalah
titik jemputnya. Nah, ada beberapa item yang akan saya bahas melalui YouTube kali ini, yaitu ya samalah tentang kondisi yang sekarang ini ya. Pada dasarnya benang merahnya saya mempelajari mudah-mudahan siklus tahunan ini sebetulnya sebentar lagi akan selesai dan benang merahnya itu orderan, retensi orderan mudah-mudahan insya Allah ke depan akan stabil sih belum ya, normal lah, mengacu ke normal, mendekati normal, karena ada beberapa hal yang saya pelajarin kayak jarak kita dengan pickup itu mulai jauh sesuai dengan prioritas layanannya masing-masing di setiap akun ya, kayak anak-anak put yang teman-teman ngambil put juga silahkan deh, sekarang pasti ngambilnya pickupnya tuh lumayan, apalagi Goret, Gosen apalagi gitu loh ya. Saya sih jujur lebih seneng yang pickup kita seperti itu gitu loh, artinya apa, kita akan tahu prioritas layanan di kita akun itu apa sih. Kayak saya membentuk Goret kan, full full Goret, walaupun saya menghidupkan 3. Untuk saat ini saya menghidupkan 3 layanan, Goret, GoFood sama Gosen. Tapi Gosennya saya itu Gosen yang reguler, bukan Gosen instan atau Tokopedia, tidak. Ya itu, makanya coba deh dipelajarin dengan seksama dengan akun masing-masing. Sebetulnya udah mau 2 minggu ini saya merasakan ada peningkatan di retensi orderan, bukan artinya orderan yang masuk ke saya, bukan. Saya lihat di jalan, terus pelajarin juga teman-teman yang biasanya down, sekarang udah mulai ada pergerakan gitu loh. Dari akun saya sendiri pun alhamdulillah gitu loh. Tadi saya main sebetulnya hanya 5 jam, tapi asumsinya alhamdulillah pendapatan saya di atas 250 gitu loh. Nah, insya Allah nanti di selesai video ini saya share ya pendapatan saya hari ini seperti biasa. Dan juga mohon maaf buat teman-teman semuanya yang melihat video saya ada share pendapatan, bukan arti kata sebetulnya membanggakan diri saya, tidak. Nah, sebenarnya bagaimana pola pikirnya kalian saja kalau itu. Artinya apa sih yang kalian pelajarin step by step. Satu, kita balik ke akun. Akun prioritas itu apa? Sesuai dengan yang kalian bentuk sendiri, mau Food, mau Gosen, mau Gomat, mau Goride, dan yang lainnya gitu. Dan yang saya rasa ini kembali, akun kita tuh kembali, walaupun saya pernah nyobain Autobit 2-3 hari yang lalu itu, saya sengaja Autobit, tapi tetap yang masuknya itu Goride dan Goride dan Goride. Satu. Terus jeda ya pasti masih ada. Kalau jeda, saya akuin saya juga kena jeda hampir 1 jam, malah pernah gitu loh. Cuman jedanya ini mulai kesini mulai menurun, 30 menit, 15 menit, malah tadi alhamdulillah saya tektokan, tak 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 gitu. Nah, ada beberapa hal nanti kita kembangin lagi bahasa itu. Nah, setelah dari situ apa prioritas layanan yang utama? Layanan yang biasa kita hidupkan, yang biasa kita ambil, itu kembali lagi saya merasakan itu. Dan ada beberapa jarak pickup saya itu dari saya diam atau berdiri itu, posisi motor dengan saya itu pickupnya ada yang sampai 4 kilo, 3 kilo gitu loh. Dan saya memainkan, ya memang saya ambil semua argo, saya sikat semuanya, saya nggak ambil ini itu ya, kecuali saya lagi malas, artinya wah arah ke sana agak gelap, apa spot potensi juga kan kita mainkan. Dan saya keluar itu selalu on itu untuk saat ini ya, memang bukan saat ini, kemarin-kemarin juga sama. Di jam-jamnya mungkin layanan Goret delay, kan jam layanan Goret delay itu artinya gini, ada jam sibuk pertama di Goret itu pagi. Memang jujur, saya pribadi nggak bisa bangun pagi, mudah-mudahan saya pengen bangun pagi kayak yang lain, teman-teman yang lain. Terus saya tuh keluar jam 10, jam 11, malah pernah sampai jam 12 itu orderan tidak ada henti gitu loh. Nah, saya kan berpikir ada apa dengan akun saya gitu. Nah, malah masuk ke jam 4 sampai jam 5, jam 6 itu kadang nahan gitu loh. Padahal itu kan jam sibuknya Goride. Pernah di hari apa itu saya masuk Food. Saya bilang,
jam sibuk goret ini ada apa? Itu masih ngaco, itu tiga minggu ke belakang lah. Nah, makanya maksud saya mudah-mudahan ke depan ini tanda-tanda retensi orderan mulai membaik. Saya lihat memang sudah ada, dan di satu sisi mungkin ada juga sebagian customer kita, pelanggan kita yang sudah gajian, sudah apa, kan biasa nih kalau di tanggal-tanggal sekian itu mereka ada beberapa yang udah gajian gitu. Ya prinsipnya buat teman-teman semua yang mengikuti alurnya konsep saya itu tetap pelajarin setiap akunnya masing-masing, lebih diteliti lagi. Sebenarnya satu mitos suges tolong dibuang. Saya main seperti biasa. Saya cocok cancel, saya cancel GoRide, saya cancel apa itu GoSend, saya cancel gitu loh. Tapi alhamdulillah, nah itulah saya bilang ada tujuan cocok cancel itu atau cancel, ada tujuannya masing-masing gitu loh. Nah, teman-teman harus paham dulu arahnya kemana, bukan wah gaya lu, oh ini besok anyep lu. Nah itu saya bilang. Balik lagi ke akun masing-masing. Seperti yang pernah saya ucapkan, akun itu sebetulnya gambaran atau cerminan dari diri kita. Bagaimana cara kita ngebentuk akun dan yang lainnya. Jaket gue baru guys, karena jaket yang kemarin-kemarin udah ada yang sobek. Ternyata gue pakai malam kok dingin, tahu-tahu di ketiaknya, wow, apa udah sobek lah apa ya, malum lah. Jaket sejarah, gue hanya punya 2 jaket. Ya guys, balik lagi. Mudah-mudahan kedepannya retensi orderan makin membaik. Terus buat kalian semua juga makin percaya diri lagi. Mudah-mudahan rezekinya bertambah. Terus iya bang katanya, kadang tiki taka itu artinya tiki taka tuh orderan ya. Udah 50 kita di stop sama Gojek. Nah kalau dibilang pemerataan sih apa ya, ya ada gitu loh pemerataan, karena kan spot retensi orderannya tuh seperti apa kan lagi surut. Nah tinggal kita yang berpikirnya lebih jernih, buang ego dulu deh gitu loh. Ya udah gue daripada ditahan seperti itu, gue ngambil orderan yang apa, layanan yang lain gue hidupin gitu, nggak apa-apa. Next bang nanti ngaruh dengan enggak, itu mitos, buang yang kayak gitu-gitu. Jangan dijadiin mindset gitu, pola pikir dari teman-teman semua, nggak usah. Kalian main sebebasnya, kalian main se-feel-nya kalian dapet tanpa harus apa ya, kan kita punya SOP di Gojek gitu loh, Tartik Jeb. Nah itu yang jangan dilanggar aja, itu aja. Kayak penilaian ke customer, pelayanan itu yang paling utama buat saya pribadi, itu salah satu yang utama gitu loh. Yang penting never give up, harus semangat, jangan berhenti belajar. Oke? Dari gue sekian dulu. Next Driver Edan, insyaallah di akhir feed ini, YT ini, gue share ya pendapatan hari ini, dan tolong bukannya untuk menggurui, saya itu hanya berbagi pengalaman. Dan ada di pendapatan saya yang hari ini tuh ada beberapa yang coba deh kalian lihat dan kalian pelajari. Satu dari historical yang terbagi 2, ada argo, ada wilayah gitu loh. Saya sampai tadi dibawa keluar daerah Bogor di jam-jamnya sibuk goret lah, kalau saya sebut jam sibuk goret. Saya sampai ke arah Pamulang sana sih, tapi belum sampai Bojong Sari, ya itu udah masuk kecamatan sana gitu. Oke guys, sekian dulu dari saya. Insyaallah saya tidak akan bosan-bosan memberikan informasi ataupun berbagi pengalaman perihal ojol yang lebih khusus di Gojek. Sebenarnya buat teman-teman Grab, InDriver, Maxim dan yang lain, Lalamove juga bisa. Gitu. Sebenarnya sistem itu sama, hanya algoritmanya aja yang berbeda, antara kita itu sama sebetulnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian. Saya nge-vlog ini, bikin video ini di kamar anak saya yang nomor 3. Gitu. Oke guys, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Nick dari Perepet Edan mengucapkan terima kasih atas subscribe-nya, likes-nya. Silahkan teman-teman komen, ayo kita berbagi pengalaman dan sharing-sharing pengalaman. Saya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.